Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hazim. Di episode kawan kali ini saya ingin berbagi tentang tips atau cara menerbitkan buku. Nah, sebelumnya saya ingin share pada kawan-kawan sekalian bahwa menerbitkan buku itu ada dua cara ya bagi saya. Yang pertama itu menerbitkan buku di penerbit yang pasti terbit, dan yang kedua menerbitkan buku di penerbit yang lebih selektif. Nah, untuk yang pertama, penerbit yang pasti terbit, itu biasanya karya kita tidak perlu diseleksi, tapi hanya dilihat sekilas, dan 99,sekian% pasti terbit ya. Mau buku itu bagi penerbit tersebut menarik atau tidak, yang penting kita mengirimkan file, kemudian MOU disetujui bersama, maka itu akan terbit. Berbeda dengan penerbit yang lebih selektif. Nah, yang pertama dulu ya. Yang penerbit yang pasti terbit itu memang kelebihannya kita bisa lebih cepat menerbitkan buku tanpa harus menunggu waktu. Dalam waktu satu bulan kurang, buku kita bisa diterbitkan. Tapi kelemahannya adalah ketika saya hampir menerbitkan buku itu ya, buku Saatnya Guru Berpikir dan Bertindak, di penerbit itu ada MOU. Di dalam MOU itu kita harus mempromosikan buku tersebut. Kemudian juga satu hal yang memberatkan mungkin bagi penulis pemula adalah harus membayar DP dari jumlah buku yang akan diterbitkan. Dan buku yang diterbitkan itu setahu saya tergantung penerbitnya memang, tapi pengalaman saya waktu itu minimal 10 buku yang harus kita terbitkan. Mungkin ada juga yang lebih dari itu, tapi minimalnya 10 buku itu harus diterbitkan oleh kita, dan kita harus membayar DP-nya terlebih dahulu, baru setelah buku itu selesai dicetak kita harus membayar semuanya. Nah, itu kelemahan dari buku yang pasti terbit. Meskipun enaknya kalau dalam sisi pragmatis, ketika kita hanya ingin mencari nama ya dalam tanda kutip, ya mungkin kawan-kawan bisa mencari jalan itu, mencari penerbit-penerbit yang pasti terbit, dan itu sudah banyak sekali. Sebaliknya, ketika penerbit yang lebih selektif itu memang jauh lebih lama prosesnya. Buku saya juga 1 tahun lebih ya, dari mulai saya mengajukan buku sampai akhirnya disetujui, naik cetak, dan kemudian bisa dipasarkan. Itu 1 tahun lebih. Nanti saya akan bicara prosesnya. Tapi yang jelas bagi saya, kalau misalkan kawan-kawan ingin menerbitkan buku, lebih baik terbitkan buku di penerbit yang selektif. Kenapa? Karena keuntungannya adalah kita tidak harus membayar biaya apapun, karena itu sudah ditanggung oleh penerbit yang bersangkutan. Hanya masalahnya apakah naskah kita bisa disetujui, diterima atau tidak. Nah, beberapa penerbit ada yang memang langsung ditolak mentah-mentah gitu. Ada yang diterima tapi dengan revisi. Nah, saya sendiri, pengalaman saya ketika itu, buku ini pertama kali ditolak ya, langsung di penerbit yang selektif, di salah satu penerbit Jogja ditolak. Kemudian saya cari-cari penerbit yang ada di buku-buku milik saya itu. Ternyata itu penerbit yang pasti terbit, dan itu hampir mau ditandatangani gitu ya MOU-nya. Tapi sebelum itu ditekan kontrak sama saya, ternyata ayah saya menganjurkan untuk udahlah cari yang lain saja gitu. Jadi beruntung juga bagi saya, karena dengan hal itu meskipun awalnya kecewa gitu ya, karena harus menunggu penerbitan buku pertama, tapi ada hikmahnya, yaitu bisa memperbaiki kualitas buku kan. Kemudian kita juga bisa tahu apa kekurangan dari buku kita sehingga bisa layak untuk diterbitkan di penerbit. Dan ya, kalau penerbitnya selektif, keuntungan kita juga buku kita akan dipasarkan di toko-toko yang cukup terkenal. Buku saya sendiri sudah masuk ke Gramedia di Pulau Jawa, kemudian sebagian Sumatera, bahkan di Aceh juga. Nah, kalau untuk buku yang pasti terbit, itu kelemahannya mereka hanya mengedarkan di wilayah-wilayah daerah penerbit saja. Kemudian pemasarannya juga kita harus terlibat di dalamnya. Berbeda dengan penerbit yang selektif tadi ya.
saya ingin cerita tentang perjalanan buku saya. Nah, pertama kali saya mengirimkan naskah itu, ini ada catatannya ya. Pertama kali saya mengirimkan naskah tanggal 29 Oktober 2018, waktu itu bentuk fisik. Jadi bukunya itu saya print out dulu, kemudian mengirimkan dengan beberapa sinopsis bukunya, kelebihan, kekurangan, kemudian berapa halaman, identitas buku lah. Dikirim melalui pos, kemudian saya mendapatkan konfirmasi melalui email itu tanggal 10 Desember 2018, tapi itu belum langsung di ACC. Kemudian dikonfirmasi naskahnya, namun perlu direvisi, itu tanggal 10 ya, 10 Desember 2018. Kemudian tanggal 14 Desember 2018 naskah revisi yang diminta itu saya kirimkan lagi, karena memang di buku saya itu awalnya hanya kumpulan tulisan gitu untuk media cetak, media massa, maksudnya di koran. Kemudian tanggal 31 Desember naskah diterima dan diagendakan terbit oleh penerbit itu di tahun 2019. Nah, di tanggal 13 Maret 2019 itu ada info lagi dari penerbit. Saya diminta datang ke kantor penerbit karena ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Nah, pada tanggal 15 saya ke kantor penerbit membicarakan beberapa hal ya, termasuk revisi teknisnya seperti apa, kekurangannya di bagian mana, kemudian perubahannya seperti apa, itu kita bicarakan bersama. Jadi kelebihan ini juga membuat saya bisa semakin berkembang gitu ya, tentang penulisan buku, bertemu dengan review yang cukup berpengalaman gitu ya. Bahkan beberapa buku di penerbit yang saya tunjuk kerjasama itu menjadi buku-buku bestseller di bidang pendidikan. Oke, selanjutnya tanggal 27 Maret saya kirimkan revisi berikutnya ya. Setelah revisi pertama, berarti ini revisi kedua. Nah, tanggal 24 Juli 2019 saya diminta untuk mengirim data pribadi untuk MOU. Jadi suratnya kemudian dibuat oleh penerbit dan dikirimkan ke saya, kalau tidak salah melalui JNE. Tanggal 28 Agustus 2018 naskah hasil layout dari penerbit itu sudah ada. Jadi artinya ini tinggal menunggu cetak saja, karena sudah clear semuanya. Kemudian tanggal 4 September file pracetak itu sudah selesai. Pertengahan September itu rencana cetak, tapi karena ada beberapa hal, maka rencana cetak itu dimundurkan ya, karena kata penerbit waktu itu, penerbit yang bersangkutan sedang ada proyek percetakan buku ya. Jadi kalau kita sebagai penulis pemula kan kita harus sadar diri juga, maka harus rela atau bersabar untuk menunggu. Nah, pada 24 Desember buku saya baru selesai cetak sebagian ya. Kemudian 6 Januari baru semua buku itu sudah selesai dicetak dan siap untuk dipasarkan. Di penerbit itu juga saya dapat 5 eksemplar buku untuk penulis. Artinya penulis mendapatkan buku gratis untuk ya bebas ya, untuk diberikan kepada saudara atau misalkan untuk akademisi untuk membaca atau mereview buku kita. Yang jelas dapat 5 untuk penulis. Nah, di bulan Januari juga saya mendapatkan konfirmasi dari penerbit bahwa buku saya sedang dalam pengepakan untuk dipasarkan di Gramedia di wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian di Medan, Pekanbaru, dan di Aceh. Sementara di marketplace-nya di online shop tersedia juga di Shopee, di Lazada, Bukalapak, dan beberapa marketplace yang lain ya. Oke, itu sekilas perjalanan buku saya. Jadi memang kelemahannya dibandingkan buku yang pasti terbit,
buku yang lebih selektif ini membutuhkan waktu cukup lama. Bahkan saya sendiri sudah melihat beberapa review buku-buku yang lain memang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa terbit, untuk penulis pemula ya. Karena waktu itu saya sebagai penulis pemula, jadi buku pertama saya itu buku Saatnya Guru Berpikir dan Bertindak itu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ingin menerbitkan buku, ya terserah, pilihannya ada di kalian. Tapi saran saya, kalau misalkan kawan-kawan ingin berkembang, ingin menjadi penulis yang bagus, saya sarankan agar bisa menuliskan buku di penerbit yang selektif. Meskipun runtutannya sangat panjang dan membutuhkan waktu lebih lama, butuh kesabaran ekstra juga. Mungkin ada saatnya kita putus asa ya, karena bukunya tak kunjung di ACC oleh penerbit, yang apa-apa. Karena J.K. Rowling juga beberapa kali ditolak naskah bukunya ya, Harry Potter, dan pada akhirnya beliau bisa menerbitkan sebuah serial buku yang cukup fenomenal di dunia, Harry Potter itu. Jadi bagi saya, terbitkanlah buku sebaik-baiknya, karena sebaik-baiknya apa yang kita persiapkan pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Tapi kalau misalkan kawan-kawan ingin menerbitkan buku hanya untuk, ya mohon maaf, untuk kepentingan lain, misalkan untuk namanya agar memiliki apa ya, tambahan di profil atau di kurikulum vitae, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk pengalaman, untuk bisa menulis di tingkat selanjutnya, lebih baik kita menantang diri kita sendiri untuk bisa menerbitkan buku di penerbit yang selektif, gitu ya. Nanti akan saya cantumkan di bawah beberapa alamat web yang bisa kawan-kawan akses untuk buku yang sifatnya selektif dan penerbit yang pasti terbit. Tapi tadi ada positif negatifnya ya. Sekian trik dari saya ya untuk menulis buku bagi pemula. Mohon maaf atas segala kurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.